Oke, sekarang kita membahas reading comprehension. Ya, ini ada di section 3 di TOEFL test. Reading comprehension itu terdiri dari 50 pertanyaan dalam 5 teks atau passages ya. Waktunya 55 menit untuk satu section itu. Jadi hanya ada waktu 1 menit untuk menjawab satu soalnya. Nah, jadi tidak ada waktu untuk khusus membaca teks saja ya. Jadi langsung ke pertanyaan saja. Next, types of question itu ada 2. Yang pertama reading comprehension questions yang menanyakan tentang informasi yang ada di dalam teks. Nah, di sini kita memakai teknik membaca cepat yang namanya skimming. Oke, skimming itu adalah baca cepat untuk mencari inti pembicaraan atau ide pokoknya ya. Terus yang kedua ada vocabulary questions, yaitu menanyakan tentang makna dari kata tertentu yang ditanyakan di soal. Nah, di sini kita memakai sistem membaca cepat yang namanya scanning. Scanning ini dipakai ketika kita sudah mempunyai satu kata yang akan kita cari di teks itu nantinya. Jadi berbeda dengan skimming ya. Ada 2 teknik membaca cepat di sini, yaitu skimming dan scanning. Next, general strategies untuk keseluruhan reading comprehension itu yang pertama adalah be familiar with the directions, tahu betul apa directionnya, perintah pengerjaannya ya. Jadi nanti kita tidak perlu membaca lagi ketika mengerjakan tes itu. Yang kedua, do not spend too much time reading the passages. Jangan terlalu lama membaca teks. Jadi yang harus kita baca itu adalah lokasi dari jawaban dari pertanyaan yang kita kerjakan. Yang ketiga, do not worry if a reading passage is on a topic that you are unfamiliar with. Jadi meskipun itu bukan bidang ilmu kita, tapi jangan khawatir karena semua jawaban ada di dalam teksnya. Never leave any answers blank on your answer sheet. Jangan biarkan ada jawaban yang kosong. Semua jawaban, semua nomor harus dijawab karena who knows is your lucky day, jadi tidak akan ada penalti jika kosong ya. Jadi sebaiknya dijawab saja. Oke, kita masuk ke strategies for the reading comprehensions. Untuk reading comprehension tadi, strateginya apa aja? Yang pertama, skim the passage to determine the main idea and the overall organization. Jadi kita membaca dengan cepat. Skim itu membaca cepat ya. No need to read in detail. Tidak usah terlalu detail membacanya. Oke, hanya ini tentang ini. Udah, itu aja. Next, look ahead at the questions to determine what types of questions you must answer. Jadi, langsung lihat ke pertanyaan untuk mengetahui tipe pertanyaannya apa. Jadi, kita baca pertanyaannya, ini nanyain main idea, lalu kita ke teks. Jadi, di sini treatmentnya question to passage. Pertanyaan dulu, baru ke teks. Jangan terbalik ya. Jangan teks dulu, baru ke pertanyaan. Oke, be careful. Ini intinya, biar cepat mengerjakan TOEFL. Terus yang ketiga, find the section of the passage that deals with the answer. Jadi, temukan lokasinya di mana dari teks itu yang menjawab pertanyaannya. Contoh, jika pertanyaannya tentang main idea, itu jawabannya biasanya ada di first line of each paragraph. Baris pertama tiap-tiap paragraf. Kalau dia nanyain main idea seluruh teks ya, secara keseluruhan, berarti kita gabungkan main idea di tiap-tiap paragrafnya. Lalu directly dan indirectly answer detail questions, langsung atau tidak langsung pertanyaan detail. Jadi caranya cari keyword di soal, lalu temukan letaknya di mana di teks yang ada keyword tadi itu. Tetap dengan cepat mengerjakannya pakai sistem scanning. Terus vocabulary question, stress the line mentioned in the question. Biasanya kalau di pertanyaan ini ya, biasanya kata X di garis 5 itu sama dengan apa. Nah, jadi ada garis 5 itu langsung kita cari aja mana garis 5 dan kata itu mana, langsung dicari. Terus overall questions itu
it can be found anywhere. Di mana aja bisa ketemu. Itu contoh pertanyaan tentang conclusion atau data-data yang berupa kesimpulan besar ya, dimana bisa tergantung dimana data itu ditemukan, tidak ada jaminan di bagian mananya. Okay. Next, read the part of passage that contains the answer very carefully. Jadi kalau udah ketemu letaknya di mana di dalam teks itu, baris kesekian, baru dibaca dengan hati-hati. Okay, choose the best answer to each question from the 4 choices. Pilih satu, jangan dikosongkan ya. Next, skill 1 itu tentang main idea questions ya. Main idea itu berarti topik, garis besar, sebenarnya dia ngomongin apa. Ini jenis-jenis pertanyaannya yang ini. Kalau ada kata topik, subject, main idea, main point, primarily concern, atau the best title, itu dia nanyain main idea biasanya. Terus where to find, di mana ketemunya? Look at the first sentence of each paragraph. Jadi letaknya di baris pertama ya, kalimat pertama. Karena TOEFL itu kan tes akademik, jadi penulisan teksnya harusnya topik besarnya dulu, baru penjabaran. Jadi ketika kita sudah bertemu penjabaran, berarti main idenya sudah lewat ya. Coba lihat sini. Read the first line of each paragraph. Cara mencarinya, baca baris pertama. Habis itu dari baris itu tentukan apa sebenarnya common theme-nya, ide pokoknya. Lalu cek ke kalimat-kalimat berikutnya, apa iya kalimat yang berikut itu menjelaskan yang tadi, common theme ini. Nah, lalu lihat jawaban. Pilih mana yang mendekati dari common theme tadi itu, dan eliminasi mana yang salah. Oke, ini contohnya yang di sini. Kalimat pertama, kita membacanya, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi ada sharp distinction antara intelligence sama reasoning. Oke, itu intinya. Terus yang berikutnya dia jelasin intelligence is berarti satu nih. Dia kan ada dua, dia jelasin yang satu. Nah, intelligence is ini dia jelaskan. Terus kita harus lihat di sini kan ada n ya, ada dua, berarti ada nggak dia ngomongin reasoning? Ada nih di bawah. Reasoning is bla 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 bla. Nah, dia bilang sharp distinctions. Berarti distinction itu kalau dilihat di option sama dengan yang ini, differs. Ya, pertanyaannya kan tentang topik ya. Topiknya apa? Nah, itu dia. How intelligence differs from reasoning di Dewey's works. Oke, yang ini salah karena dia nggak ngomongin intelligence-nya si Dewey. Yang B salah karena distinction saja terlalu umum ya. Harusnya distinction apa antara yang dua ini. Kalau yang C salah karena Dewey's ideas on the ability to reason. Cuma reason aja yang dia jelaskan, intelligence-nya tidak ada. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Nah, di sini ada dua paragraf ya. Terus pertanyaannya, which of the following would be the best title? Best title-nya yang mana? Coba lihat. Tadi kita lihat paragrafnya, terus cari garis pertamanya. Terus yang ini, nitrogen fixations is, dia jelasin apa itu nitrogen fixations sampai kalimat ketiga. Terus paragraf kedua, the opposite process of the nitrification returns nitrogen into oxygen. Nah, terus dijelasin bagaimana sih denitrification itu. Berarti dua paragraf ini menjelaskan dua hal yang berbeda. Ya sudah, berarti dia jelasin yang nitrogen fixation dan denitrification. Kita lihat jawabannya. Di sini yang cocok itu B, two nitrogen processes. Apa yang dua itu? Satu yang ini, satu lagi yang ini. Nah, yang A salah karena nitrogen, the process of nitrogen fixation. Kenapa yang paragraf 1 saja, sedangkan paragraf 2 kan udah nggak ngomongin itu, hal yang baru. Yang C salah karena the return of nitrogen to the air. Return of nitrogen to the air itu kan cuma ada di paragraf 2. Paragraf 1-nya belum terwakili.
ya. Terus kalau yang D, the effect of nitrogen on plant life. Nah, efeknya di plant life kan nggak ada omongin ke situ ya. Dia jelas ini definisi, ini definisi. Makanya jawabannya B. Oke.